Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seni Amelia dari kelas VGSD 2018C. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Zoom. Jadi yang pertama kita tuh harus buka aplikasi Zoom-nya terlebih dahulu. Di sini aku udah install aplikasi Zoom-nya. Nah, di sini ada 4 pilihan. Ada new meeting, join, share screen, sama schedule. Kalau join itu kayak gini. Jadi kita itu udah punya link yang mau kita join. Jadi tinggal copy linknya di sini. Habis itu di bawahnya ini kita kasih nama. Terserah kalian mau kasih nama apa. Misal kasih nama instansinya ya, Seni Amelia Universitas Nahdlatul Ulama, itu juga bisa. Dan ini tinggal kita centang. Seandainya kita don't connect to audio, misal kita nggak mau connect audio, kita bisa centang kayak gini. Atau kita turn off my video, jadi ini tuh kameranya dimatiin juga bisa. Setelah itu kita klik join. Nah, berhubung di sini kan saya nggak ada linknya, jadi aku klik cancel. Setelah itu ada share screen. Share screen di sini tuh berfungsi buat kita membagikan layar. Jadi misalnya di dalam kelas kita itu kan presentasi lah. Ketika kita presentasi itu kan ada, misal kita pakai PowerPoint ya. Jadi di sini tuh kita bisa nampilin PowerPoint kita. Setelah itu ada schedule. Di sini tuh kayak misal kita membuat link Zoom lah, tapi Zoom-nya itu masih nunggu besok atau lusanya, itu juga bisa kita schedule-nya di sini. Dan ini namanya new meeting, kita buat Zoom baru. Jadi kayak kita yang buat room-nya, kita buat kelasnya, dan kita sebagai host. Jadi kayak gini. Kita klik ya itu. Nah, di sini kan langsung muncul wajah saya ya. Di sini ada centang checklist warna hijau. Kita tinggal centang di sini lah. Di sini ada linknya. Ini yang biasa kita share. Jadi misal kita mau presentasi, terus kita disuruh buat link Zoom gitu ya. Kita tinggal copy link ini aja, atau meeting ID terus sama password kodenya. Jadi tinggal tulis ini sama ini, atau copy linknya aja juga bisa. Biasanya itu yang lebih cepet itu copy link aja sih, tinggal di copy, habis itu langsung dimasukin di yang kayak join tadi kayak gitu. Lah, di bawahnya di sini tuh ada beberapa icon. Yang di sini join audio, join with computer audio. Jadi ini tuh suara kita bisa muncul di di Zoom-nya orang yang ikut di Zoom kita kayak gitu. Jadi kita bisa memunculkan suara kita. Misal kalau kita mute kayak gini, kita mute, suara kita itu nggak keluar meskipun kita ngomong banyak gitu ya. Kalau ininya di mute itu nggak keluar. Terus kalau ini video, kalau kayak gini nggak ada tanda silangnya merah kayak gini, ini videonya kita itu masih on. Jadi kita masih kita masih kelihatan di layar orang yang join sama link kita kayak gitu. Kalau kita mau offin videonya juga bisa, kita tinggal klik kayak gini lah. Di sini kita muncul foto email. Jadi ini foto emailnya kita, email buat login Zoom-nya itu. Terus di sini ada partisipan. Di sini partisipan itu jumlah orang yang ikut di Zoom kita itu siapa aja sih, berapa gitu. Di sini ada. Jadi kita itu tahu, oh jadi yang ikut Zoom kita misal 300 gitu ya. Di sini juga ada 300 partisipan kayak gitu. Biasanya kalau Zoom itu setauku sih 500 juga masih bisa ya. 500-an itu masih bisa. Terus di sini ada chat. Jadi di sini tuh ada room chat, itu berfungsi buat misal kalau kita mengikuti seminar, habis itu kita pengen ngajuin pertanyaan gitu ya kan. Pasti kan kalau kita ngikut seminar gitu kan banyak orangnya, nggak mungkin kan kelihatan satu-satu. Ya kelihatan sih, cuma kan kayak kecil gitu. Jadi kita bisa chat di sini.
Jadi aku contohin, misal kita klik halo kayak gini, lah ini langsung muncul, nanti bisa direspon sama hostnya kayak gitu. Nah, di sini kan ada pilihannya. One participant can share at a time atau multiple participant can share simultaneously. Jadi bisa di satu orang aja atau ke semua partisipan kayak gitu. Terus di sini ada record. Record ini tuh kayak ngerekam Zoom. Jadi misal ya kita Zoom kayak gini. Terus kita mau ngerekam. Jadi kita itu nggak usah pakai aplikasi atau pakai kamera handphone gitu ya. Kita tinggal klik record ini, nanti secara langsung itu kerekam sendiri kayak gitu. Dan lebih asiknya lagi tuh kalau di Zoom ada kayak gini. Jadi ada yang namanya emoji. Kita bisa pilih ya. Ini kayak di fitur-fitur keyboard kalau di WA gitu ya, di WhatsApp gitu kan banyak emoji-emoji kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi banyak sih. Setelah itu kita juga bisa ganti ganti background. Misalkan tadi background saya itu kayak gini kan. Nah, ini kan backgroundnya putih gitu kan, tembok biasa lah. Kita itu bisa ganti background yang kayak gini. Jadi kita tinggal pilih aja. Di sini tuh banyak pilihannya. Ada yang kayak gini. Aku coba pilih yang nomor 1 ya. Kita klik start. Kita tunggu lah kan, kelihatan kecil, terus sampingnya itu juga ada kotak-kotak gitu ya. Mungkin kalau ini aku yang ada orang yang join itu bisa muncul di samping-sampingnya kayak gini gitu. Dan itu juga bisa diubah-ubah sih sesuai keinginan kita. Jadi misal kalau kita pengen yang suasana kayak gini. Nah, kita klik start, habis itu muncul lah kan. Jadi backgroundnya tuh asik, bisa diubah-ubah. Kadang itu ada yang kayak di pemandangan-pemandangan kayak gitu. Terus kalau kita mau balikin ke background yang awal tadi, kita klik di sini speaker view. Nah, kan ini udah kembali ke background seperti semula. Jadi gampang banget sebenarnya kalau kita pakai Zoom itu. Terus jangkauan partisipannya juga lebih banyak. Kita bisa menjangkau nggak beberapa sih ya, hampir ratusan orang itu juga masih bisa kayak gitu. Dan untuk mengakhirinya kita bisa klik end kayak gini. Tinggal diklik end. Nah, di sini tuh ada 2 pilihan. Kalian mau pilih end meeting for all atau leave meeting. Jadi misal kalau kalian pengen end meeting for all, jadi kalian tuh mengakhiri semua pertemuan di Zoom ini. Jadi udah ke log out semua gitu. Sedangkan kalau leave meeting itu hanya kita aja yang keluar, sedangkan yang lain tuh masih ada kayak gitu. Kan soalnya kita itu sebagai host, kita kan bisa kayak mengkick gitu lah istilahnya. Biasanya itu kayak ngeluarin siapa aja sih yang boleh masuk di Zoom kita, siapa aja sih yang nggak boleh masuk di Zoom kita kayak gitu. Soalnya kita kan host. Oke, kita pilih yang mana ya? End meeting for all. Kita pilih ini. Nah, sudah kembali lagi kayak gini. Jadi gampang banget cara tutorial membuat Zoom meeting kayak gini. Terima kasih. Yang pertama kalian buka akun Google. Jadi kalau aku sih buka di Google Chrome ya. Buka Google Chrome, habis itu di sini nanti ada, bentar, ini masih loading. Nah, di sini ada Google Apps atau Google aplikasi lah istilah bahasa Indonesianya. Nah, di sini kan ada banyak. Kita pilih yang Google Meet.
soalnya kita mau buat Google Meet ya, jadi kita harus pilih yang Google Meet kayak gini. Nah, di sini tuh ada rapat baru atau masukkan kode link. Sebenarnya itu sama-sama kayak Zoom yang tadi. Seandainya kita mau join di kelasnya orang gitu ya. Kita itu pasti ada yang namanya link kan. Jadi linknya itu tinggal dimasukin di sini. Di sini nanti langsung klik gabung gitu. Langsung kita gabung ke kelas tersebut kayak gitu. Nah, di sini aku pakai rapat baru. Kita buat yang mulai rapat instan. Nah, di sini ada 3 ya. Kalau di Zoom tadi kan ada 4. Di sini ada 3 buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan, jadwalkan di Google Calendar. Jadi ini tuh sama-sama yang kayak schedule tadi. Jadi kita buat, terus kita mau ngejadwalin kapan sih kita bakal meetnya gitu. Meskipun kita buatnya sekarang, misal kita pengen meetnya sekarang hari apa ya, hari Rabu ya, kita pengen meetnya hari Jumat, hari Kamis gitu juga bisa kan. Di sini aku buat rapat untuk nanti ya, misal nih. Nah, di sini kan ada link. Nah, linknya ini yang biasanya kita share buat orang-orang yang mau join ke kelasnya kita, ke meetnya kita. Jadi di sini tinggal kita copy, udah tinggal disalin, nanti di share juga bisa. Nah, di sini misal aku copy link yang tadi ya, kita klik paste kayak gini, terus kita klik gabung. Ya, kita bergabung, munculnya kayak gini. Kita tunggu. Cara Google Meet sama Zoom itu hampir sama sih ya. Kalau misal kita apa ya, kita udah biasa pakai Zoom gitu ya, misal kayak gitu, kita pakai Google Meet juga gampang-gampang aja gitu. Soalnya hampir sama sih, fungsinya juga sama juga. Buat apalagi kalau sekarang kan daring ya, kalau nggak pakai Zoom ya pakai Google Meet gitu. Kamera dimulai, kita ini masih loading ya. Nah, di sini kan siap bergabung, tidak ada orang lain di sini. Jadi di sini partisipannya cuma aku aja. Di sini bisa gabung sekarang ya, atau presentasikan. Di sini presentasikan tuh sama kayak yang tadi, share screen, bagikan layar. Jadi bisa juga misal kalau kita presentasi, habis itu kita mau menampilkan hasil presentasi kita, itu bisa dibagikan layar tersebut kayak gitu. Nah, ini backgroundnya beda ya, soalnya tadi itu udah aku pakai, jadi aku ganti backgroundnya. Nah, bentar ya, aku ganti dulu yang normal. Ubah latar belakang di sini, kita klik. Agak loading ya, agak lama ini. Jadi ini tuh sama kayak yang Zoom tadi, kita bisa apa ya, ganti background belakangnya. Nah, di sini tuh banyak pilihannya. Kita mau pilih yang mana, ini banyak banget ya kalau ini ya. Jadi kita bisa pilih apa aja, misal biar nggak bosen gitu sih, biar nggak monoton itu aja gitu backgroundnya. Nah, kayak gini kan lebih rame, lebih wow gitu. Ini sama mikrofon, fungsinya kayak tadi biar suara kita kedengar. Kalau mikrofonnya nggak di unmute ya, kalau di unmute ya pasti nggak dengar. Terus di sini kameranya juga sama, bisa di on offin juga. Nah, di sini tuh kalau kita ngomong, nah ini tanda apa ya, volumenya. Kalau ini yang ngubah latar belakang tadi sih, biar apa ya, langsung. Kalau di sini kan ada banyak pilihan titik 3 ini. Nah, di sini kan ada teks juga. Oh, kayak gini teksnya. Jadi kita pilih mau bahasa apa gitu. Dan ini kita coba itu ya, share screen ya. Kalau bisa itu share screen-nya itu kita buka filenya dulu sih sebenarnya. Jadi awalnya tuh kita harus pilih file yang bakal kita share screen tuh yang mana.
biar nanti kalau kita share screen nggak cari-cari kayak gini. Mohon maaf, lupa tadi nggak ngebuka share screennya. Kita pilih terserah ya. Kalau di Zoom juga sama sih, usahain kalau kita mau share screen tuh kita udah nyiapin filenya. File yang mau kita share screen tuh yang mana, jadi biar nggak nggak makan banyak waktu. Mungkin kalau di Google Meet ya, kalau di Google Meet kan nggak ada batas waktu, tapi kalau di Zoom kalau kita nggak ikut yang premium itu ada batas waktunya. Kalau nggak salah sih 35 menitan atau 30 menit gitu. Nah kayak gini ya, share, kita pilih window kayak gini, kita pilih yang bakal di share itu yang mana. Ini ya, ini kan ada window jendela yang mau kita share itu yang mana. Ini ada banyak jendela yang aku buka. Kita pilih yang ini random aja sih filenya. Nah, di sini adalah nanti tampilannya di di layar orang yang join sama Meet kita itu kayak gini. Jadi nanti keluarnya itu di ini tulisan ruang lingkup sosiologi dan antropologi pendidikan kayak gitu. Tapi kalau di tempat kita sebagai istilahnya sebagai adminnya kayak gitu, itu nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan kalau kita itu udah bisa ngeluarin share screen kayak gini. Jadi biasanya itu nggak enaknya itu kayak ini udah keluar belum kayak gitu. Jadi kita nggak bisa keluar, nggak bisa lihat secara langsung. Kadang kan kalau kendala jaringan gitu ya, misal kita udah share screen kayak gini tapi di layarnya teman-teman yang join di Meet kita itu belum keluar gitu, kok nggak ada gitu kan, juga bisa karena terkendala sinyal juga sih itu. Terus oke, kita stop sharingnya, kita kembali ke ya kan kayak gini kan. Ini biasanya itu kayak sinyalnya gitu. Ini di hide juga bisa disembunyiin, di stop sharing aja. Sharing kita close dah. Sini kita kembali. Kayak gini. Waduh, maaf ya ini gangguan. Nah kita join lagi. Sebenarnya sama ya cara penggunaan Google Meet sama Zoom, sama-sama mudah dan gampang juga sih kalau emang udah kebiasa. Emang misal kalau belum terbiasa menggunakan aplikasi kayak gini tuh kayaknya sulit gitu, tapi nanti kalau kita udah coba sekali 2 kali gitu, nanti kita pasti bisa belajar dengan sendirinya gitu. Yang sebenarnya yang kita nggak tahu ya, misal aku dulu itu nggak tahu yang bisa diubah kayak gini kan, ngelihat punya dosen-dosen, loh kok bisa sih diubah kayak gitu backgroundnya gitu kan. Oh nanti lama-lama juga kita gini cara ngubahnya kayak gitu. Buat kalian yang belum cobain, silahkan cobain. Kita sama-sama belajar di sini. Oke. Mau apa lagi ya? Udah sih ya. Oh iya, kalau di Google Meet ini tuh partisipannya itu setauku sih ya, mohon maaf kalau salah, setauku itu lebih sedikit daripada di Zoom. Setauku sih kayak gitu. Misal kalau di Zoom kita muat sekitar 500-an, insya Allah sih sekitar segitu ya. Setauku dulu itu sekitar 500-an gitu, misal segitu, itu masih bisa